Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali bersama Jaws Crypto di sini. Oke, jadi langsung aja ya. Kali ini kita akan membahas mengenai rekomendasi koin yang harus dibeli di tahun 2022. Nah, ini masih worth it banget dan ini akan menimbulkan cuan yang besar ya, potensinya itu bisa sampai ribuan persen. Nah, jadi sebelum kalian kemakan FOMO, lebih baik kita akan analisis dulu, dan setelah kita analisis kita bisa juga melihat dari beberapa fundamentalnya. Nah, yang pertama di sini kita akan memberikan satu koin aja guys yang harus kalian hold ya selama 2022 sampai seterusnya. Nah, jadi di sini sebelum kita lanjut, silahkan kalian subscribe dulu channel Jaws Crypto dan jangan lupa like, comment, dan share-nya. Oke, yang pertama di sini kita buka dulu CMC. Nah, dari CMC ini teman-teman kita bisa klik dulu ya. Kita akan cari koinnya. Di sini koinnya mungkin kalian semua nggak asing ya. Di sini kita akan merekomendasikan Solana. Mengapa Solana? Karena Solana menurutku bagus dan beberapa prediksi juga mengatakan Solana ini akan naik. Nah, jadi kita akan membuktikan berdasarkan technical analysis yang kita buat nantinya ya. Di sini yang pertama biasanya kita gunakan news dulu. Di sini kita akan lihat karena Solana ini sudah menjadi sebuah jaringan, sehingga Solana ini bisa menciptakan banyak peluang-peluang yang ini ya sangat besar untuk mendapatkan cuan gitu ya. Sini kita lihat dulu project infonya. Di sini udah banyak banget ya project infonya. Terus di sini sosial, price estimasi juga sini banyak banget ya kalau kalian mau cek. Nah, terus yang berikutnya kita lihat dulu ke Twitternya pastinya. Twitter ini menjadi sebuah apa ya untuk para pemilik ataupun CEO koin. Setiap koin itu rata-rata biasanya mereka mendirikan ini dulu guys ya, mendirikan ini. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat dulu untuk ke bagian sini ya teman-teman. Nah, jadi ke bagian mana nih? Bagian info-infonya. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat dulu kalau untuk Solana mengenai info. Nah, mungkin kalau ini kalian bisa baca-baca sendiri ya teman-teman. Nah, karena kalau mungkin kalian bisa baca sendiri itu kalian bisa telah sendiri. Tapi untuk technical analisis mungkin beberapa masih ada yang belum bisa, sehingga kita akan membedah bersama gitu ya. Di sini kita akan mencoba untuk menggunakan teknik support resist, atau kita bolehlah kita pakai Bollinger Band ya. Aku biasanya menggunakan Bollinger Band untuk tradingnya. Nah, jadi di sini kita akan lihat Bollinger Band-nya. Wow, lumayan ya guys ya. Bollinger Band itu di sini support resist, support resist. Kalau dia tembus ini berarti jadi support, sini jadi resist gitu ya guys ya. Nah, di sini kalau untuk kalian yang nggak terbiasa menggunakan Bollinger Band, nah jadi nggak usah dipakai juga, nggak masalah. Indikator itu sebagai pembantu kalian ya untuk mempermudahkan trading gitu ya guys ya. Kalau ini terlalu sempit ya. Di sini kita menggunakan TF 4 hours ataupun time frame 4 jam. Di sini kalian bisa lihat sendiri Solana mengalami penurunan yang mulai dari ATH-nya. Kita akan garis ATH-nya bang. Di sini ATH-nya itu udah mencapai sekitar 259 atau 260-an ya. Nah, di sini kalian bisa lihat dia beberapa garis yang udah aku buat ya. Dia nggak bisa menembus. Nah, terus yang di sini sekarang kita lihat dia sedang berada di harga 100-an ya. Nah, jadi di sini dia akan mencoba untuk menembus ke merah. Kalau berhasil dia mantul, maka dia akan melanjutkan kenaikannya ke sini. Nah, dia akan mantul lagi di sini dan dia akan membuat lagi sehingga dia akan naik lagi guys. Jadi seperti itu ya untuk Solana gitu. Nah, jadi worth it-nya beli di harga berapa nih bang gitu ya untuk Solana. Oke, sebentar kita akan hapus dulu garis-garisnya, garis-garis pembawa maut gitu ya. Nah, jadi kalau kalian beli intinya jangan FOMO dan jangan kemakan berita yang nggak jelas, karena banyak banget berita ini Bitcoin akan naik tanpa analisis gitu ya, cuma omongan-omongan orang. Mungkin dia kalau kalian mau beli sekarang mungkin bisa ya teman-teman. Karena apa? Karena mungkin dia akan naik dulu ke harga segini dan setelah ini dia akan mantul, dan bisa dipastikan kalau menurut candlestick dia akan mantul dulu ke bawah ya.
untuk turun lagi. Ini namanya retest ya, untuk lebih mendalami. Untuk ini kan downtrend sekarang ini, jadi dia masa-masa turun. Tapi kalau dia benar-benar berhasil breakout di sini dan bukan false ataupun bukan fake breakout, dia akan mencoba menggapai resist yang di sini teman-teman. Wow, keren banget ya. Nah, jadi setelah dia breakout di sini, dia akan menggapai sini, terus dia akan turun lagi ke sini, ke sini. Nah, terus lama-lama dia mungkin bisa menembus di sini ya teman-teman. Nah, jadi kita akan cek dulu harganya ya. Di sini untuk harganya sendiri, di sini kita akan lihat harganya. Nah, berarti sekarang kalau berhasil dia itu nembus, dia tunggu yang tengah nih. Nah, jadi sekarang itu ada di 124 sampai 139. Kalau misalnya dia berhasil breakout di 140-an, maka dia akan mencoba untuk menunjang ke harga 200-an. Tapi ini jangka panjang. Karena apa? Ini swing ya, type-nya itu type swing. Karena di sini dia kita pakai time frame-nya yang 4 jam ataupun time frame 4 jam ini biasanya digunakan oleh mereka-mereka yang memang mau investasi ataupun mau menabung jangka lama. Kalau misalnya kalian mau main jangka pendek, nggak bisa menggunakan time frame 4 jam. Bisa, cuma analisisnya mungkin terlalu sulit gitu ya teman-teman. Nah, sehingga biasanya orang yang menggunakan time frame 4 jam itu memang jangka lama, dan jangka pendek sendiri biasanya digunakan dari time frame 1 jam, 30 menit, 15 menit, 5 menit, bahkan ada yang sampai scalping itu pakai 1 menit. Tapi ya tergantung jantung masing-masing ya. Biasanya kalau yang menggunakan 1 menit itu jantungnya nggak aman gitu ya. Naik sedikit panik, turun sedikit panik gitu, panik sell, sehingga itu menguras duit gitu. Nah, jadi itu mungkin untuk jiwa-jiwa psikolog trader pemula ya, itu harus bisa diinin. Nanti kalian baca-baca aja, ada beberapa buku yang bisa digunakan untuk menjadi acuan trader pemula gitu, untuk mengolah psikologinya. Nah, jadi sekarang worth it nggak beli bang? Ini kalau kalian mau beli mungkin worth it sih ini ya guys ya, karena dia udah ada tanda-tanda rebound ya, walaupun kita nggak tahu ya ini nanti tiba-tiba bisa ke sini loh. Nah, jadi ini kan memang permainan bandar juga termasuk gitu ya, tapi selain itu kita nggak boleh buta terhadap chart ataupun candle ya. Nah, jadi kalau misalnya ini benar-benar kita lihat dari candle, dia akan kesini dulu teman-teman. Nah, kalian bisa beli sekarang ya teman-teman, kalian bisa beli sekarang, lalu kalian bisa pasang take profit di sekitar 120-an. Nah, itu nanti jangkanya panjang banget ya. Terus kalian bisa pasang untuk stop lossnya di harga sini ya teman-teman. Tapi kalau misalnya ini stop lossnya terlalu tipis, kalian bisa pasang stop loss di harga sini kalau berani banget ya. Nah, coba kita kecilin dulu, kita akan lihat harus pasang stop loss di berapa. Mungkin teman-teman bisa pasang stop loss di sini ya teman-teman. Nah, di 65. Nah, jadi kalian bisa pasang stop loss di 65, ataupun juga kalian bisa pasang stop lossnya nanti di harga 81 gitu ya. Nah, itu untuk yang jangka panjang. Biasanya jangka panjang itu memang stop lossnya panjang juga, jadi take profitnya juga panjang, sehingga resiko untuk liquid itu, kalau untuk future ya, liquid itu jauh banget. Nah, sehingga kalian untuk main spot aman-aman aja tanpa stop loss gitu. Solana akan ke harga awal nggak sih bang? Ke kayak $2 mungkin. Kalau menurutku kalau Solana ke harga $2 ya itu mungkin semua koin bakalan turun, karena Solana ke $2 itu pasti dipengaruhi oleh ibu koin ya, ataupun Bitcoin itu. Bitcoin kalau udah ngulah semuanya akan turun. Bitcoin ke harga $10 mungkin ALT, atau ALT itu koin lain selain ini ya, koin selain Bitcoin gitu. Nah, jadi kalau misalnya Bitcoinnya itu ke 10.000 atau ke 15.000, mungkin itu koin-koin lain jadi abu gitu ya. Kalian nanya Shiba sama Doge gimana tuh bang? Nggak tahu lagi kalau Shiba sama Doge itu gimana ya. Kalau misalnya ALT yang lain turun dan Bitcoin juga itu crash ataupun mengalami dipper gitu ya. Nah, biasanya orang-orang jagoan yang berani beli itu. Kemarin ada beberapa di komentar yang bilang, ayo kita beli Bitcoin akan mengalami kenaikan gitu. Oke, kita lihat dulu di sini Bitcoin ya, karena sebelum kita udah bahas Bitcoin ya guys ya. Di sini kita lihat mengenai Bitcoinnya guys. Di sini Bitcoinnya sama aja sih ya, sama candlenya ya, sama dengan si ini tadi
Solana. Jadi dia itu sebenarnya kalau nggak nyentuh merah itu belum afdol untuk menyentuh yang biru ini ya, gitu menurut dari candle sebelumnya. Terus dia turun lagi, nyentuh lagi nih, turun lagi, nyentuh lagi yang biru, turun baru nggak nyentuh yang biru karena dia sideway gini. Nah sekali nyentuh dia retest dulu nggak sampai dasar, cuma cari ancang-ancang untuk naik lebih tinggi. Jadi gitu guys ya gambarannya kalau kita lihat dari time frame 4 hours. Nah jadi sekian aja lah dulu ya analisa dari kita, dan jangan lupa untuk kalian semuanya sehat-sehat selalu dan tetap analisa sendiri dan manajemen keuangan dengan baik dan benar. Oke, thank you very much, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Untuk kalian yang mau request kita bahas koin apa, silahkan di kolom komentar. Oke, thank you.